Oke, baik. Sesuai dengan kesepakatan, jadi untuk simulasi ujian akhir semester ini saya akan memberikan pembahasannya. Dan sesuai dengan yang telah saya kirimkan di sini tuh ada total 6 soal, yang mana nanti tiap soalnya itu memiliki CO-nya masing-masing. Yang pertama untuk CO yang nomor 1 ini masih menggunakan CO yang sebelum UTS, dan untuk yang nomor 2 juga masih sama mengenai integral tak wajar, dan untuk yang ketiga ini sudah masuk ke materi yang setelah UTS, yaitu dengan di sini tuh kita ingin mencari luas area. Terus untuk yang nomor 4 di sini itu kita ingin mencari panjang kurva dari suatu kurva ini, dan kemudian yang 5 ini untuk mencari luas-luasan beda putar pada kurva yang di sini terhadap yang diputar atau mengelilingi sumbu X. Kemudian yang terakhir di sini kita ingin mencari pusat massa atau titik berat dari suatu daerah yang kita namakan D dengan daerah bidang homogen, dan soalnya ini ada luas daerah D, kemudian titik pusat massa daerah D, kemudian volume benda putar jika daerah D itu diputar terhadap suatu garis sumbu yang kita tentukan. Oke, langsung saja untuk yang satu. Di sini kita ingin mencari nilai integral tak tentu dari X akar dari 1 plus X kuadrat dibagi dengan 1 min X kuadrat. Nah, di sini idenya adalah dengan kita menggunakan metode substitusi, yaitu substitusi trigonometri. Yaitu di sini kita langsung aja dimisalkan X-nya itu adalah tangan U. Nah, kemudian kita peroleh dx-nya itu adalah sekan kuadrat U du. Dan lanjut kita juga dapat sehingga didapat integralnya nanti kita dapatkan yaitu X akar 1 ditambah X kuadrat dibagi dengan 1 min X kuadrat dx, itu akan sama dengan integral dari X-nya ini kita replace dengan tangan U, jadi tan U, terus kemudian akar dari 1 plus tan kuadrat U kan sama dengan sekan U. Jadi kita punya di sini sekan U, kemudian dibagi dengan 1 min tan kuadrat U, kemudian dx-nya ini nanti kita dapatkan sebelumnya kan sekan kuadrat U. Jadi kita punya di sini sekan kuadrat U du. Nah, lanjut kita lakukan penyederhanaan. Jadi kita peroleh integral dari sekan pangkat 3U tan U dibagi dengan 1 min tan kuadrat U du. Nah, dari sini kita gunakan identitas trigonometri. Yang pertama kan kita punya kalau tangan U itu kan sama dengan tangan kuadrat U itu kan sama dengan sekan kuadrat U yang 1. Nah, jadi kalau kita lakukan replace ini ke sini, kita dapetin kita kan dapat integral dari sekan pangkat 3U tangan U dibagi dengan 2 min sekan
kuadrat U du. Lanjut, kalau kita misalkan integral dari sekan kuadrat U dibagi dengan 2 min sekan kuadrat U, derivatif dari sekan U. Nah, bisa kayak gini, itu karena D dari sekan U itu kan sama dengan sekan U dan U du. Nah, karena di sini kan kita punya kalau di bagian ini itu akan sama dengan sekan kuadrat U dikali sekan U tan U du. Sekan U tan U du ini di-replace dengan si D sekan U. Oke, dari sini kita bisa misalkan P-nya itu sama dengan sekan U. Kita peroleh integral dari P kuadrat dibagi dengan 2 min P kuadrat dP. Oke, lanjut. Dari sini kita lakukan metode pecah rasional. Tapi sebelum itu kita lakukan penyederhanaan dulu. Kita misalkan ini integral dari, kita keluarkan minusnya, jadi P kuadrat dibagi dengan P kuadrat min 2 dP. Maka sama dengan minus dari 1 tambah 2 per P kuadrat min 2 dP. Nah, di sini kita peroleh jadi minus P dikurangi dengan 2 integral dari 1 per P kuadrat min 2 dP. Nah, kemudian dari integral ini yang integral 1 per P kuadrat min 2 dP itu kita lakukan pecah rasional. Kita bagi menjadi ini A per P min akar 2 ditambah B per P plus akar 2. Nah, nanti kita peroleh AB-nya itu adalah A-nya itu akan sama dengan 1 per 2 akar U akar 2, dan yang B-nya itu akan menjadi minus 1 per 2 akar 2. Nah, nanti kita peroleh di sini akan menjadi min P dikurang dengan 2. Integral ini berarti kan 2 akar 2. 1 per P min akar 2 kurangi dengan 1 per P plus akar 2 dP. Nah, kemudian dari sini berarti kita peroleh berarti sama dengan min P yang itu berarti disuruh jadi 1 per akar 2, kemudian yang terakhir integralnya itu akan jadi ln dari P min akar 2 per P plus akar 2 tambah C. Dengan P-nya tadi adalah sekan U dan X. Sekan U-nya itu kan berarti kan X-nya sama dengan tan U. Berarti sekan U-nya itu akan sama dengan akar dari 1 ditambah tan kuadrat U. Ini merupakan identitas trigonometri.
Berarti kita punya di sini itu akan sama dengan P-nya itu akan sama dengan akar dari 1 plus X kuadrat. Nah, dengan demikian kita peroleh integral dari X akar 1 plus X kuadrat dibagi dengan 1 min X kuadrat dx itu kan sama dengan min P dikurangi 1 per akar 2 dan dari P min akar 2 dibagi dengan P plus akar 2 tambah C. Dengan P-nya tadi adalah akar 1 plus X kuadrat. Jadi kita peroleh di sini min akar 1 plus X kuadrat dikurangi 1 per akar 2 dan akar 1 plus X kuadrat min akar 2 dibagi dengan akar 1 plus X kuadrat ditambah akar 2 tambah C. Oke, jadi sini untuk nomor 1 berarti sudah terselesaikan. Lanjut kita ke nomor 2. Untuk nomor 2 di sini agak cukup tricky, tapi di sini kalau misalkan kita lihat bagian 2x cos 1 per x ditambah sin 1 per x itu akan sama dengan dx dari x kuadrat kalikan dengan cos 1 per x ditambah x kuadrat dx dari cos 1 per x. Nah, dari sini kita bisa menggunakan aturan rantai. Jadi kita punya dx dari x kuadrat cos 1 per x. Jadi dari sini integralnya berarti kan integral tertentu dari yang di soal itu akan menjadi di sini berarti cos 1 per x ditambah sin 1 per x itu akan sama dx sama dengan integral yang atasnya ini. Nah, ini. Jadi nanti kita punya di sini adalah x kuadrat cos 1 per x tambah c. Nah, ini kalau misalkan dari bentuknya itu kita bisa menyadarinya. Tapi kalau misalnya tidak menyadarinya, itu nanti kita bisa menggunakan integral parsial. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan integral parsial, berarti nanti kita lakukan pemisahan dulu, biar nanti 1 per x-nya itu nggak muncul di dalam fungsi trigonometrinya. Nah, ini kita misalkan U itu adalah 1 per x. Maka diperoleh du itu akan sama dengan min 1 per x kuadrat dx. Ini kan ekuivalen dengan berarti ini kan sama dengan min 1 per u kuadrat du sama dengan dx. Lanjut kita dapatkan
Ini kita cari dulu integral tertentunya. 2x cos 1 per x ditambah sin 1 per x dx. Itu akan sama dengan integral dari berarti di sini kita dapat 2 per u cos u ditambah sinus u, ini kita kurungkan. Terus dx-nya itu akan menjadi sin 1, ini kita kurung min 1 u kuadrat du. Lanjut kita kalikan jadi 2 per u pangkat 3 cos u ditambah dikurangi dengan minus u dibagi dengan u kuadrat du. Lalu kita lakukan pemecahan integral. Kita jadi min 2 u kuadrat u pangkat 3 cos u du kurangi dengan integral sinus u dibagi dengan u kuadrat du. Nah, dari sini kita lakukan integral parsial untuk bagian integral ini. Jadi kita misalkan P itu akan sama dengan cos u. Kita punya dp itu akan sama dengan min sin u. Terus untuk pi-nya, pi dq itu sama dengan min 2 per u pangkat 3 du. Jadi kita punya pi-nya itu adalah integral dari min 2 per u pangkat 3 du. Itu sama dengan min 1 per u kuadrat. Dari sini kita peroleh berarti PQ berarti min, karena min berarti ini harusnya ini berarti plus dalam berarti ya ini harusnya plus, berarti yang Q-nya itu akan jadi 1 per u kuadrat. Itu menjadi PQ cos u dikali 1 per u kuadrat, berarti cos u dibagi u kuadrat kemudian dikurangi dengan integral dari Q dp. Ini nambah minus u per u kuadrat du. Dan dikurangi dengan integral sinus u dibagi dengan u kuadrat du. Nah, bagian ini sama dengan 0. Nah, jadi kita punya di sini adalah cos u dibagi dengan u kuadrat ditambah c. Dengan u-nya tadi adalah 1 per x. Jadi kita punya langsung saja kita dapatkan menjadi 1 per u kuadrat, berarti kan jadinya x kuadrat kali cos dari u, yaitu 1 per x tambah c. Sama seperti yang di sini, yang atasnya tadi. Nah, lanjut karena kita udah dapat integral tertentunya, tinggal kita cari sesuai dengan batasnya. Nah, kalau kita lihat
batas dari si integralnya kan dari 0 hingga si 1. Nah, sedangkan untuk batas bawahnya itu di 0 itu tidak kontinu di bagian cos sama sin. Nah, dari sini berarti kita perlu menggunakan limit. Itu kita punya di sini 0, 1, 2x cos 1 per x tambah sinus dari 1 per x. X sama dengan limit dari A mendekati 0 dari kanan, yaitu 0 plus, terus integral dari A hingga 1, 2x cos 1 per x tambah sinus 1 per x dx. Nah, integral tertentu kan kita punya x kuadrat cos 1 per x. Kita punya di sini sama dengan limit A mendekati 0 dari kanan, tambah ini x kuadrat cos 1 per x, batasnya dari A hingga 1, kita peroleh ini limit dari A mendekati 0 dari kanan. Betul sih batasnya dari kita peroleh ini 1 kuadrat jadi 1, terus cos dari 1 per 1 jadi cos 1 dikurangi dengan A kuadrat cos 1 per A. Nah, cos 1 itu kan konstan, jadi kita bisa lakukan limitnya itu adalah dirinya sendiri, yaitu cos 1 kemudian dikurangi dengan limit A mendekati 0 dari kanan. A kuadrat cos 1 per A. Nah, untuk mencari nilai limit yang ini, itu kita menggunakan teorema Apit. Nah, sebelumnya kan kita tahu kalau fungsi dari cos 1 per x itu terbatas. Itu terbatas. Yaitu berada di 1 hingga 1. Nah, terus kalau kedua ruas itu kita kalikan dengan x kuadrat, jadi kita punya min x kuadrat kurang dari x kuadrat cos 1 per x kurang dari x kuadrat. Lanjut kita lakukan limit kedua ruas, ketiga ruasnya nanti. Jadi kita punya limit karena ini x, jadi kita pakai x, jadi x mendekati 0 dari kanan, dari minus x kuadrat itu kurang dari limit x mendekati 0 dari kanan, x kuadrat cos 1 per x kurang dari limit x kurang dari mendekati 0 dari kanan, x kuadrat. Nah, limit yang paling kiri ini kan sama dengan 0. Kemudian yang paling kanan di sini itu kan juga sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa mendapatkan kalau limit yang ini itu letaknya di antara 0 dan 0. Jadi sesuai dengan teorema limit Apit, jadi kita punya, jadi berdasarkan teorema limit Apit, maka kita punya limit mendekati 0 dari kanan
X kuadrat cos 1 per X itu kan sama dengan 0. Nah, dari sini kita kembali ke nilai integralnya. Nah, bentuk yang di sini itu kan sama dengan yang di sini. Jadi kita bisa dapatkan nilai limit dari yang A kuadrat cos 1 per A diangkati 0 dari kanan itu akan sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya cos 1 dikurangi 0. Itu sama dengan cos 1. Nah, jadi dengan demikian kita peroleh integral dari 0 hingga 1 2x cos 1 per x ditambah sin 1 per x dx sama dengan cos 1. Oke, untuk teman soal nomor 2 udah terpecahkan, lanjut kita ke soal yang nomor 3. Di sini kita punya dua kurva, yaitu 2x plus y min 1 kuadrat sama dengan 1 dan kurva R sama dengan 2 sin theta. Nah, di sini kita ingin menentukan luas area yang berada di luar kurva yang pertama tadi dan di dalam kurva yang kedua. Nah, biar lebih mudah kita buat dulu gambarnya. Kalau kita lihat kurva yang pertama, kita misalkan aja ini C1 itu adalah 2x ditambah min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau kita lakukan penyederhanaan, kita akan peroleh 1 min min 1 kuadrat dibagi dengan 2. Nah, bentuknya itu kan bentuk persamaan kuadrat, tetapi kurvanya itu akan antara ke sini atau yang ke sini. Nah, karena nilainya itu adalah minus di bagian kuadratnya, jadi kita ambil yang bagian ini kiri. Terus untuk kurva yang kedua, itu adalah R sama dengan sin theta. Nah, ini kan sama, kalau di kartesius itu adalah lingkaran pusat. Titik pusatnya di 0,1 X kuadrat. Ini setengah. Satu. Ini coba dilakukan linear kuadrat dengan R sinus theta. Ini kan jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Y. Kita punya X kuadrat ditambah Y min 1 per 2 kuadrat sama dengan 1 per 4. Ya, tadi mencari lingkarannya di 0,1 dengan jari-jarinya akar di 1 per 1 per 2. Nanti bentuknya tuh bakal kayak gini. Oke, tapi sebelum itu kita coba cari dulu apakah kedua kurva itu memotong di
suatu titik. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan, salah kurva, maaf. Harusnya R2 sin theta, berarti ini benar. Ini 2 sin theta, berarti lingkarannya pusatnya di 0,1 dan jari-jarinya 1. Nah, kalau kita lihat kedua kurva ini kan memotong di suatu titik. Nah, titiknya itu kalau kita lihat, ini kan R kuadrat sama dengan R2. Nah, ini berarti 2 R sin theta. Ini kan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Kita lakukan di sini X kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Karena Y min 1 kuadrat itu kan, kalau lihat di bagian sini, yang kurva C1, itu akan sama dengan 1 min 2X. Ini akan jadi X kuadrat ditambah 1 min 2X. Jadi kita peroleh X-nya itu akan X kuadrat itu sama dengan min 2X itu sama dengan 0. Kita punya di sini X-nya itu min 2 atau X sama dengan 2 atau sama dengan 0. Nah, terus kalau X-nya sama dengan 2, itu tidak memotong di sini. Tidak memotong C1, karena kalau X-nya 2 itu kan C1-nya tidak memiliki nilai. Jadi kalau misalnya kita dapatkan tuh, jadi C1-nya itu kan jadi 4 ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini nanti dapatnya Y min 1 kuadrat sama dengan min 3. Ini kan Y-nya tidak ada. Jadi kita hanya dapatkan untuk X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti kita dapat Y-nya di sini itu akan sama dengan 0 atau 2. Jadi di sini kita punya 2 titik potong, yaitu 0,0 dan 0,2. Terus lanjut untuk gambarnya, berarti kayak seperti ini. Dibuat seperti ini. Terus kemudian ini berarti seperti ini, terus kemudian ini. Ya, untuk kurva C1, dan untuk kurva yang kedua ini kan lingkaran pusatnya sebentar ini. Jadi ini berarti ini 2, ini 2, ini 0, ini 1. Ya, untuk kurva C2, yang kita ingin cari itu adalah daerah ini, di garis itu. Nah, berarti kalau kita lihat kan, jika kita lakukan perspektif, kita lawan perspektif terhadap sumbu Y, berarti kan nanti kita dapatkan luas dari C1 terhadap sumbu Y di titik 0 hingga 2, dan nanti kita punya dapat luas dari C2-nya itu dari 0 hingga 2. Nanti bisa pakai
yang di koordinat kutub atau balik maupun di koordinat kartesius. Nanti hasilnya juga sama. Jadi kalau kita gunakan aja untuk yang kasus di sumbu kutub atau koordinat kutub. Jadi kita punya luas area ini, kita misalkan aja ini A, kita dapat A-nya itu sama dengan yang pertama berarti luas yang lingkaran C1 ke C2 di koordinat kutub. Jadi kita punya setengah dari integral, berarti tetanya tuh dari 0 hingga pi per 2 terus R kuadrat, berarti 2 sinus kuadrat theta d theta, kemudian dikurangi dengan luas dari C1 terhadap sumbu Y di titik 0 hingga 2. Ini 0,2, jadi kita punya ini 1 min 1 kuadrat dibagi dengan 2 dy. Di sini kita punya 1 per 2 integral dari 0 hingga pi per 2, ini 4. Oh, ini berarti harusnya 4. Ini kuadratnya di luar. Ini 4 sinus kuadrat theta d theta kurangi dengan ini setengahnya keluar, jadi integral 0,2 1 min ini dijabarkan jadinya y kuadrat ditambah 1 ini min 1 dia ini 2y, berarti ditambah 2y di sini kita punya sama dengan jadinya integral dari 0 pi per 2 sinus 2 theta d theta kurang dengan 1 per 2 integral 0 pi per 2. Ini kita dapat 2y min y kuadrat dy. Terus ini kita lakukan integral. Untuk yang ini kita gunakan identitas trigonometri yang cos 2 theta. Jadi kita punya di sini kalau dari 0 pi per 2 ini 1 min cos 2 theta d theta dikurangi dengan 1 per 2 terus mengintegralkan jadi y kuadrat min 1 per 3. Nah ini batasnya salah, 0 hingga 2 ini tadi y pangkat 3 batasnya 0 sampai 2. Terus lanjut kita dapatkan di sini jadinya theta min 1 per 2 sinus 2 theta batasnya pi per 2 terus 0 min 1 per 2 berarti jadinya 4 min 8 per 3. Di sini berarti kita dapatkan ini pi per 2 terus ini berarti 0 ya, 0 terus ini juga 0 dalam pi per 2 dikurangi dengan 1 per 2 yang ini jadinya 12 min 8 4 per 3. Jadi kita punya di sini adalah pi per 2 dikurangi dengan 2 per 3. Jadi luas areanya itu adalah pi per 2 min 2 per 3. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 3 ini sudah didapat solusinya itu adalah pi per 2 min 2 per 3. Lanjut kita ke nomor yang keempat.
Oke, untuk yang keempat di sini kita disuruh untuk mencari nilai panjang kurva dengan kurvanya itu berbentuk parameter. Jadi yang perlu kita cari tahu terlebih dahulu adalah dx dt-nya itu berapa, kemudian dy dt-nya juga berapa, dan keduanya jika dikuadrat itu akan jadi seperti apa. Nah, di sini berarti kita cari dulu dx dt-nya itu akan menjadi, kita menggunakan aturan rantai yang perkalian. Jadi kita punya di sini cos t dikurangi dengan t sin t. Jadi kita punya yang ini dx dt kuadrat sama dengan cos kuadrat t tambah t kuadrat sin kuadrat t dikurangi dengan 2t sin t cos t. Terus lanjut kita cari dy dt-nya. Sama seperti yang pertama tadi menggunakan aturan rantai yang perkalian. Jadi kita punya di sini sinus t ditambah t cos t. Jadi kita dapat bentuk yang kuadrat, yaitu di dt kuadratnya itu sama dengan sinus kuadrat t ditambah t kuadrat cos kuadrat t tambah 2t sin t cos t. Lanjut kita peroleh akar dari dx dt kuadrat ditambah dy dt kuadrat itu sama dengan akar dari cos kuadrat t ditambah t kuadrat sin kuadrat t dikurangi dengan 2t sin t cos t terus ditambah dengan sin kuadrat t tambah t kuadrat cos kuadrat t ditambah 2t sin t cos t. Nah, di sini kita lakukan penyederhanaan untuk bagian 2t sin t cos t, dan nanti akan ada cancellasi. Terus yang di sini berarti tinggal cos t cos kuadrat t ditambah t kuadrat sin kuadrat t ditambah sin kuadrat t ditambah t kuadrat sin t kuadrat cos kuadrat t. Nah, ini nanti kita dapatkan akan menjadi 1 ditambah t kuadrat. Yang menggunakan identitas trigonometri yang sin kuadrat t plus cos kuadrat t sama dengan 1. Nah, lanjut dari sini kan kita peroleh si ds-nya di sini. Ini kan kita namakan ds. Nah, ds-nya udah dapat akar dari 1 plus t kuadrat. Lanjut, nah untuk panjang kurvanya kan, kita misalkan L, itu adalah panjang kurva yang dimaksud, itu adalah integral dari ds dengan batasnya dari 0 hingga 1. Adalah integral dari 0, 1, akar dari 1 ditambah t kuadrat dt. Ini sekarang berarti yang 10.
Oh ya, ini ada dt-nya berarti. Ini dt, ini ada dt di sini, dan yang terakhir di sini. Kita coba tanam seperti ini, integral dari 0 sampai 1 akar 1 plus t kuadrat dt. Nah, dari sini kita gunakan substitusi trigonometri. T itu sama dengan tangan theta. Kita punya dt-nya itu adalah tangan kuadrat theta d theta. Nah, terus kemudian t-nya kan dari 0 sampai 1. Berarti theta-nya itu akan menjadi, kalau t-nya 0 kan berarti tangan theta sama dengan 0. Jadi theta-nya itu harus 0. Terus kemudian theta-nya itu, kalau t-nya 1, berarti tangan theta sama dengan 1. Berarti theta-nya itu akan sama dengan pi per 4. Kita punya di sini adalah dari 0 hingga pi per 4 sekan theta dikali sekan pangkat 2 theta d theta. Nah, dari sini kita menggunakan metode parsial, yaitu misalkan p-nya itu adalah sekan theta, kita punya dp itu akan sama dengan sekan theta tangan theta. Terus dq itu sama dengan sekan kuadrat theta d theta, dan q-nya itu sama dengan tan theta. Nah, tapi sebelum itu kita perlu cari dulu integral dari sekan pangkat 3 theta d theta itu dengan menggunakan parsial. Nah, dari sini berarti kita punya P dikali Q, yaitu sekan theta tangan theta dikurangi dengan integral dari Q dp. Berarti tangan theta dikalikan sekan theta tangan theta, berarti tangan theta kuadrat sekan theta d theta sama dengan sekan theta tangan theta kurangi tangan theta kan sama dengan 1, ya sekan theta min 1. Jadi kita punya di sini sekan kuadrat theta min 1 dikali sekan theta d theta. Ini dapat sekan theta tangan theta dikurangi dengan integral sekan pangkat 3 theta d theta tambah integral sekan theta d theta. Nah, untuk ini kan bisa kita dapatkan yang ini, kita hilangkan dengan menambahkan kedua ruas dengan si integral yang ini. Dan dari sini berarti kita dapatkan integral dari integral dari sekan pangkat 3 theta d theta yang ada ini. Sekan theta tangan theta ditambah integral, ya integral sekan theta itu kan sama dengan ln dari sekan theta plus tangan theta nambah c. Ini tadi kita punya integral sekan pangkat 3 theta d theta itu sama dengan 1/2 dikalikan dengan sekan theta tangan theta ditambah dan sekan theta ditambah tangan theta tambah c. Nah, dari sini berarti kita dapatkan L-nya itu adalah integral 0 pi per 4
sekan pangkat 3 theta d theta adalah 1/2 sekan theta tangen theta tambah ln dari sekan theta ditambah tan theta dengan batasnya dari 0 hingga pi/4. Nah, ini kita dapatkan 1/2 sekan pi/4 berarti kan 1/cos pi/4 itu akar 2. Dan tangan theta tetanya pi/4 berarti 1 tambah lang dari yang tadi berarti akar 2 tambah 1 terus dikurangi dengan tangan theta di 0 berarti kan 0 harus sekan theta di 0 itu 1 saya dapat ln 1 0 pulang 0. Jadi kita punya panjang kurvanya itu adalah setengah kalikan akar 2 ditambah ln dari akar 2 ditambah 1. Untuk nomor 4 kita dapatkan panjang kurvanya itu adalah setengah akar dikalikan dengan akar 2 plus ln dari akar 2 plus 1. Ya, untuk nomor 4 sudah selesai, berarti kita lanjut ke nomor 5. Nah, di sini kita ingin mencari luasan butar. Luasan benda putar dengan kurvanya tuh kurva pecah. Di sini fx-nya itu adalah x pangkat 3 dengan x-nya itu dari 0 hingga 1 dan 2 min x dengan x-nya 1 sampai 2. Yang diputar mengelilingi sumbu x. Nah, di sini kita gunakan metode yang biasa yaitu yang 2pi integral batasnya, kemudian yang y akar 1 plus y aksen dx. Nah, tapi karena ini kan kita lihat kalau di bagian x sama dengan 1 baik dari kanan maupun dari kiri itu kan kontinu, jadi kita tidak perlu menggunakan gambar. Jadi kita langsung aja ke luasnya, yaitu dengan menggunakan rumus AX sama dengan 2pi integral dari 0 hingga 1 fx akar dari 1 plus aksen x kita kuadratkan dx ditambah 2pi integral dari 0 dari 1 ke 2 fx akar dari 1 ditambah f aksen x kuadrat dx. Nah, untuk batas 0 hingga 1 kan f-nya sama dengan x pangkat 3. Jadi kita punya di sini 2pi 0,1 x pangkat 3 diakarkan dengan 1 ditambah f aksen x berarti 3x kuadrat. 3x kuadrat dikuadratkan jadinya 9x pangkat 4 dx ditambah 2pi integral dari 0,2 fx-nya di 0,2 kan 2 min x. 2 min x kemudian akar dari 1 ditambah f aksen x-nya berarti min 1. Min 1 dikuadratkan jadi 1 dx. Terus untuk yang integral yang pertama kita gunakan substitusi. Yang di atas berarti kita dapatkan di sini 36 berarti 36 integral dari akar 101
itu diambil 9x pangkat 4 D dari 1 plus 9x pangkat 4 tambah 2pi 2 ini jadinya 2. Akar 2 nya dikeluarkan aja. Jadi 2 akar 2 akar 2 akar 2 pi dari 0 2 min x x. Nah, yang di sini kita sederhanakan jadinya kan 1/18 pi. Terus ini integralnya jadi ini 2/3 pangkat 4 pangkat 3/2 ini 0. Kita tambahkan dengan 2 akar 2 pi. Integralnya itu 2x min 1/2x kuadrat. 2 ini. Nah, di sini kita dapat pi/18 dikalikan dengan kita substitusikan batas-batasnya, jadi kita peroleh kalau ini x-nya 1 berarti ini dapat 10, berarti 2/3 dikali 10 pangkat 3/2. Jadi 10 akar 10. Terus kalau 0 dikurangi dengan 2/3 jadi 2/3 tambah 2 akar 2 pi kita kalikan dengan 2 kali 2 4 min setengah kali 4 berarti 2. Terus kalau dari sini kita peroleh ini berarti saja ini batasnya bukan 0, ini 1 sampai 2, ini 1, ini 1, ini 1, berarti ini 1 berarti 2 min 2 min berarti plus 1/2. Ini kita peroleh jadinya pi/27 10 min 1. Ini jadinya yang ini jadi setengah, ini jadinya akar 2 pi. Atau kita sederhanakan jadinya pi dikalikan dengan per 27 dikali 10 akar 10 min 1 ditambah akar 2. Di sini kita peroleh luas-luasan pada putar pada kurva fx ini adalah pi dikali 1/27 kali 10 akar 2 ya 10 akar 10 min 1 ditambah dengan akar 2. Untuk nomor 5 ini sudah kita dapatkan solusinya. Kita lanjut ke yang nomor 6. Oke, di sini kita disuruh untuk menentukan yang pertama luas daerah D, kemudian yang B itu titik pusat massa daerah D, dan yang terakhir itu adalah volume benda putar jika daerah D itu diputar terhadap garis X plus Y sama dengan 3. Dengan D-nya itu adalah bidang homogen, dari bidang homogen yang dibatasi lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 dan garis X plus 2Y sama dengan 2 dikurangi dengan 1. Jadi biar lebih mudah kita gambarkan dulu daerah D-nya. Nah, di kuadran 1 berarti kita cukup menggunakan yang positif, X positif, Y positif. Sini ke X kuadrat Y kuadrat min 4 kan lingkaran dengan pusat 0,0, jadi jadinya 2. Ini 2. Terus garis X sama dengan X plus 2Y sama dengan 2. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 1.
1 kalau Y-nya 0, X-nya 2, berarti dari sini. Ini yang dimaksud daerah D-nya. Maka dari sini berarti kita bisa gunakan untuk yang A-nya ini berarti luas daerah dari D-nya itu adalah kita misalkan M itu adalah luas daerah D itu integral dari 0 hingga 2 dari si kurva yang lingkaran dulu. Berarti yang lingkaran yang positif berarti akar dari 4 min X kuadrat dx dikurangi dengan si luas daerah yang berwarna hijau. Nanti kita peroleh dari sini kurangi dengan integral dari 0,2 jadi 2 min X per 2 dx. Yang ini tuh dapatnya dari 2x X plus 2Y sama dengan itu dapatnya Y-nya itu adalah 2 min X per 2. Nah, jadi sini kita gunakan sinus dikit. Aplikasi sini nanti langsung X-nya di sini berarti untuk integral yang pertama kita gunakan sinus berarti 2 sinus theta. Theta-nya berarti dari 0 hingga pi per 2. Ini kan jadi 4 min 4 sinus kuadrat theta dikalikan 2 cos theta di theta kurang dengan 1 per 2 integral 0 hingga 2 min X dx. Ini kita dapatkan integral dari 0 per 2 cos kuadrat theta d theta dikurangi 1 per 2 integralnya 2 X min 1 per 2 X kuadrat batasnya dari 0 hingga 2 dan kita peroleh di sini dapatnya kita menggunakan identitas trigonometri yang cos 2 theta ini dapatnya 1 plus cos 2 theta di theta dengan 1 per 2 dapatnya berapa ini 2 kali 2 4 min setengah kali 4 2 min 2 4 min 2 0 jadi 0. Jadi kita keluar di sini adalah sebenarnya theta ditambah 1 per 2 sinus 2 theta per 2 0 ini 1. Kita dapatkan di sini adalah pi per 2 oh ini salah juga. Ini berarti 4 harusnya. Harusnya ada 2 di sini. Ada 2. Ini ada 2. Ini sama dengan 2 sama dengan 2 dikalikan dengan pi per 2. Nyalanya ini. Jadi kita dapatkan 2 kali pi per 2. Ini 1 sama dengan pi minus 1. Jadi luas area D-nya itu adalah pi minus 1. Kalau kita lihat secara kasat mata, kalau kasat mata
kita lihat kalau D-nya itu akan luas dari seperempat lingkaran dikurangi dengan luas segitiga. Jadi kalau misalnya kita uh, tidak menggunakan integral, ya kita cukup menggunakan rumus lingkaran dikurangi dengan luas segitiganya. Itu kita bisa peroleh L dari D secara rumusnya itu Pi dikali R kuadrat. R-nya kan 2. R kuadrat dibagi dengan, karena seperempat dibagi dengan 4 kurangi dengan luas segitiga yang bawahnya, berarti alasnya 2, tingginya 1 dibagi 2. Kita punya Pi 1. Kalau misalkan bisa secara kasat mata tuh kita tentukan daerah D-nya tanpa harus menggunakan integral. Oke, untuk nomor yang A ini sudah dapat, lanjut kita ke yang B. Nah, yang B di sini itu kita perlu menentukan si MX dan MY-nya. Nah, MX-nya itu kan sama dengan integral dari AB misalnya ini 1/2 integral dari AB F kuadrat X G kuadrat X dx dan MY-nya itu kan sama dengan integral dari AB X Fx-nya X dx. Tinggal kita masukkan aja ini jadi F1/2 Fx-nya kan yang di atas, jadi yang lingkaran kita punya ini adalah A-nya itu kan dari 0 hingga 2, terus lingkaran di kuadrat berarti kan jadinya Y kuadrat, ya jadinya 4 min X kuadrat kurang dengan X-nya itu yang tadi yang 2 min X/2 dikuadratin jadinya kan apa tadi, 2 min X dikuadratkan dibagi dengan 4 dx dan MY-nya sama dengan integral dari 0 hingga 2x akar 4 min kuadrat dikurangi dengan 2 min X/2 dx. Kembali sini kita keluar 1/2. Kita jabarkan jadi 6 itu kan tetap 4 min X kuadrat, terus yang itu jadinya 1 terus min X kuadrat per 4 kami 2x berarti plus X/2 dx, dan yang ini nggak pecah jadinya tinggal 0 ini 2 x akar 4 min X kuadrat dx dikurangi dengan 1/2 integral 2 min X dx. Di sini kita dapatkan 1/2 integral dari 0 2 berarti 3, terus min 5/4 kuadrat ditambah X/2. Yang di sini MY-nya itu sama dengan yang kita lakukan substitusi
minus, terus ini 4 min x kuadrat J, 4 min x kuadrat, kalau ini dengan 1/2, betulnya jadi 2x min 1/2x, ini 2 ini. Soalnya ini bagian kanan, kita dapatkan 1/2, 3x min 5/12 x pangkat 3 ditambah x kuadrat per 6. Ini enggak di seperti ya, harusnya x saja. X ini jadinya x per 2, dengan batasnya dari 2 ini 0. Yang bagian kanan ini kita dapatkan ini 1/2, ini 2/3, ini x kuadrat 3/2, ini 2 0, ini 1/2 nih, jadinya 4 min 2, 2. Terus ini dapatnya per 2, berarti 6 min 8 dibagi 12, 2/3, berarti 10/3 ditambah 1. Tambah 1. Oh, ini kuadrat. Ini berarti 2. Salah ini tadi. Terus yang kanan jadinya 1/2 dikalikan dengan, kalau 2 berarti 0, kalau 0 8, 16/13, 3 min 8 min 8 min 16, min 16/3, ini dikurang 1. Dan ini kita dapatkan ininya 8/3, ini kan sama dengan 8/3 min 1, atau sama dengan 1. Oh, ini x kuadrat. Ini x kuadrat begini, coba 0. Berarti 4 min 2. Ini dapat 2 ya. Oh, ini dikalikan ini ada 2x, ini salah. Ini salah di sini. Ini harusnya ini 2x. Karena ada kalau perkalian x ini dari 2x min kuadrat dx. Dari sini kita dapat
X kuadrat min 1 per 3 X tambah 3 2 minor, kita dapat di sini itu 4 min 8 per 3. Ini 12 dibagi 12 min 8, 4 per 3, 13,5. Berarti min 2 per 3. Ya, min 2 per 3, berarti di sini kita dapat 8 per 3 min 2 per 3. Di 6 per 3, 2. Dan yang bagian kiri di sini kita dapatnya 18 min 10. Jadi 8, 24, 14. 14 dibagi 2, 7 per 3. Di sini kita dapat MX-nya 7 per 3 dan MY-nya 2. Nah, dari sini berarti kita dapatkan yang diperoleh titik pusat masanya per Y pernya itu adalah MY per M dan M per M sama dengan 2 per pin 1,7 per 2 kali 3 kali Pi min 1. Nah, di sini kita dapat pusat masanya itu adalah 2 per min 2 per Pi min 1 dan 7 per 3 Pi min 1. Nah, untuk soal poin B kita udah dapat solusinya. Terus lanjut untuk yang kedua. Untuk yang kedua di sini kita ingin cari volume benda putar. Untuk yang C, nah untuk yang C di sini kita ingin cari volume benda putarnya daerah D jika diputar terhadap garis X plus Y sama dengan 3. Nah, dengan menggunakan teorema Pappus, yaitu ini yang pertama, yaitu volume dari suatu benda D yang diputar terhadap suatu garis itu akan sama dengan 2Pi dikali rho, 2Pi dikali
A di dengan A-nya itu adalah luas daerah D, dan D itu adalah jarak X bar, Y bar, itu di pusat D ke garis sumbu putar. Nah, jadi dari sini kita perlu mencari jarak D-nya dulu. Itu dengan menggunakan rumus dari titik ke garis. Gitu. Kalau kita punya titiknya itu adalah P, Q ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka D-nya itu adalah AP ditambah BP ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi dari sini kita dapatkan D-nya itu adalah yang tadi. A-nya itu adalah berarti X kuadrat. Oh, yang garis sembunyi ini kita bisa dapetin X plus Y min 3 sama dengan 1,0. Garis sembunyinya. Garis sumbu putar, jadi kita dapat atau dikalikan dengan PP-nya itu adalah X bar tadi itu kan coba 2 per P min 1. Ini dapat 2 per P min 1 ditambah B-nya itu kan 1 di sini. Terus dikalikan dengan P. P-nya itu yang Y bar, yaitu 7 per 3 dikali P min 1. Ini 7 per dikali P min 1. Terus ditambah C-nya itu min 3. Dibagi dengan itu 1 per 1. Kita dapatkan di 6 1 per 2 terus yang itu jadinya 1 per 2 itu adalah 2 per berarti 6 tambah 7 berarti 13 ditambah jadi kurangnya dengan 9 pin 1 jadi dengan 3 kali pin 1. Ini untuk D terus kita dapatkan V dari si bidang D-nya tadi itu adalah 2P dikali A-nya tadi adalah M terus dikalikan dengan D itu 2P dikali M-nya tadi kan P min 1 ya. P min 1 D-nya itu 1 per 2 1 per akar 2 dikalikan dengan 13 min 9 P min 1 dibagi dengan 3 P min 1. Jadi ini kita dapatkan akar 2P itu sama bisa cancel akar 2 per 3 kalikan 13 min 9 kali P min 1. Nah, ini 1 per 2 per 3 kali 13 min 9 kali P min 1. 1 per 2 per 3 kali 13 min 9 kali P min 1. 1 per 2 per 3 kali 13 min 9 kali P min 1. 1 per 2 per 3 kali 13 min 9 kali P min 1. 1 per 2 per 3 kali 13 min 9 kali P min 1. 1 per 2 per 3 kali 13 min 9 kali P min 1. 1 per 2 per 3 kali 13 min 9 kali P min 1. 1 per 2 per 3 kali 13 min 9 kali P min 1. 1 per 2 per 3 kali 13 min 9 kali P min 1. 1 per 2 per 3 kali 13 min 9 kali P min 1. 1 per 2 per 3 kali 13 min 9 kali P min 1. 1 per 2 per 3 kali 13 min 9 kali P min 1. 1 per 2 per 3 kali 13 min 9 kali P min 1. 1 per 2 per 3 kali 13 min 9
Jadi hasil volume benda putar jika daerah D-nya diputar terhadap sumbu X plus Y sama dengan itu sama dengan akar 2 per 3 Pi dikali dengan 13 min 9 dikali Pi min 1. Ini satuan terhadap satuan volume. Oke, untuk yang nomor terakhir kita sudah dapatkan solusinya. Jadi untuk pembahasan soal simulasi ini sudah selesai semua dari yang nomor 1 hingga yang nomor 6. Dan apabila dia ditanyakan bisa japri ke WA saya atau ke di grup kalau misalnya ada yang salah atau ada yang keliru atau ada yang ingin tanya dengan materi yang ada di perkuliahan terutama di mata kuliah yang diampu oleh oleh yang di bersama oleh metrik. Dan sekian dari saya. Terima kasih.